bisa dilihat makam pahlawan nasional Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bisa dilihat ini ada sebuah batu juga ya Baraya tuh, Insya Allah. Nah apalagi yang sini ya ada tanda-tanda kuning, ini memang orang-orang berpengaruh semua dulu di waktu di zaman penjajahan Belanda ya. Ini beliau. Oh ini beliau ya. Dia terkenalnya sebagai Pangeran Hidayatullah. Padahal dia seorang sultan. Ya ya. Sultan terakhir dari Kesultanan Banjar yang diasingkan oleh Belanda ke Cianjur. Dia lahir di Martapura tahun 1822. Ya. Putra dari Sultan Muda Abdurrahman, cucu dari Sultan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya sedang berada di Cianjur ya, gitu. Sebelah sana ada lapang joglo ya. Saya akan berziarah ke makam pahlawan ya. Nah, bisa dilihat makam pahlawan nasional Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Baik Baraya ya, jadi ini kita akan masuk ke dalam ya Baraya. Ini di pusat kota Cianjur ya Baraya, bukan di kabupaten namun di kotanya. Ini bangunannya keren sekali ya. Ini berbentuk nanas ya Baraya ya. Sebagai simbolis saja. Saya akan masuk Baraya ya. Di sini pun banyak peninggalan ya. Bisa dilihat ini ada sebuah batu juga ya Baraya tuh, Insya Allah. Nah, saya akan menanyakan kepada kuncen ataupun pengurus di sini ya sejarah daripada pahlawan nasional Pangeran Hidayatullah. Nah, alhamdulillah Baraya, saya sedang bersama Bapak Rangbonan. Sebagai pengurus merenya. Kalau satu nyepeng kunci. Oh nyepong kunci. Oh kuncen ya berarti. Bagian neraka sejarah sih salah. Nah jadi sejarah. Saya akan menanyakan Pak, gimana ini sejarah daripada Pangeran Hidayatullah ini? Kok bisa ada di sini gitu? Nah, kita lihat aja ke museum kecil ya. Ya. Di sini ada museum kecil yang kita bisa lebih tersusun menerangkannya ya. Sampai mana dia sampai ke Cianjur. Oh ya. Oke. Nah mari kita akan dibimbing ya ataupun dipandu sama kuncen. Oh, Masya Allah Baraya. Ini beliau. Oh ini beliau ya. Dia terkenalnya sebagai Pangeran Hidayatullah. Padahal dia seorang sultan. Ya ya. Sultan terakhir dari Kesultanan Banjar yang diasingkan oleh Belanda ke Cianjur. Nah, beliau lahir di Martapura tahun 1822. Ya. Putra dari Sultan Muda Abdurrahman, cucu dari Sultan Adam. Nah, Sultan Adam ini yang memberikan surat wasiat kepada Pangeran Hidayatullah. Ya. Nah, tahun ini, nah, cara ini dan inilah yang terjemahan dari surat wasiat. Gitu. Oh, isi surat wasiatnya Ya, diterjemahkan. iya, sudah diterjemahkan. Baraya ya, bisa dilihat ya ini surat terjemahan tuh. Wasiat Sultan Adam kepada Pangeran Hidayatullah. Nah, ini jadi ketika ini Pangeran Hidayatullah setelah diangkat menjadi sultan, terjadi perang Banjar dari tahun 59 sampai 1862. Perang ini dibuat dalam satu buku. Bukunya itu The Banjarmasin Krih yang dibuat oleh Van Ries. Van Ries itu seorang mayor tituler yang membuat sejarah dari awal sebelum perang sampai setelah perang. Ya, ya. Nah, ini perang antara dua kerajaan, Kesultanan Banjar dengan Kerajaan Belanda. Nah, karena Belanda itu licik, serakah, ya, dan selalu ikut campur masalah
Kesultanan Banjar. Biasa Belanda selalu memecah belah antara keluarga dengan keluarganya. Nah, Pangeran Hidayatullah ini ketika perang menjadi sosok utama atau panglima perangnya, menyusun strategi dari medan luas dari selatan sampai utara meliputi Martapura, Bandung 5 dengan ini. Dan waktu dulu itu tidak ada Kalimantan Selatan, tidak ada Timur Tengah gitu. Yang menjadi medan perangnya ini yang sekarang ini meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Ya, ya. Dan perang ini perang fisabilillah. Perang fisabilillah. Jadi perang semesta ya, perang termasuk perang syahid. Ya. Perang jihad yang dikejar itu syahid. Nah, di sini mungkin ada ilustrasinya. Jadi ketika berperang mereka tidak ada yang mau di belakang. Di depan semua berarti di depan ya. semua karena yang disambutnya itu syahid. Iya, iya. Apabila kami syahid, kami akan membawa 70 sanak keluarga masuk surga tanpa dihisab gitu ya. Iya, iya, ya. betul, betul. Nah, di sini panglimanya beliau, karena dia panglima utamanya, panglima beliau ini dia ada 96 orang. Nah, 96 orang ini yang memimpin tempat-tempat wilayah-wilayah ini. Nah, di sini perang ini dengan semboyan rakyat Banjar ini haram menyerah darah sangit wajah sampai kaputing. Iya, iya. Dalam artian haram menyerah darah sangit itu sampai kulit terbakar, perjuangan harus sampai selesai. Ya. Karena kerajaan Belanda menyatukan pasukan gabungan Tamanir infanteri karena perang Banjar ini perang di darat dan di sungai. Oh, udara sama sungai berarti. Karena yang namanya Kalimantan Selatan atau ini terkenal oleh jadi kota seribu sungai. Ya. Kayaknya perangnya ada di sungai, ada di darat. Nah, perang ini hampir 4 tahun Belanda tidak pernah menang. Selama Ya. 4 tahun. Nah, dan Pangeran Hidayatullah juga disebut Hoofddorp of Stadeling, kepala pemberontak kata Belanda. Iya. Padahal dia seorang sultan Iya. di satu sisi dia disebut sebagai kepala pemberontak. Nah, Pangeran Hidayatullah ini disediakan hadiah untuk apabila menangkap beliau apabila dalam keadaan hidup atau mati. Dan nilainya waktu dulu 10.000 gulden mungkin. Kita sekarang berapa begitu ya? Gede, ya gede. Ya pastinya besar. Setelah 3 tahun setengah atau 4 tahun terlewati dengan kegagalan, akhirnya Belanda menggunakan taktik picik kecil. Yang ditangkap itu ibunya dulu, Iya, iya, iya. anak isinya serta mangkubuminya untuk melaksanakan perundingan. Ternyata tidak ada perundingan. Belanda istilahnya menipu Hidayatullah supaya iya. turun gunung. Karena waktu dulu ketika perang itu karena medannya luas, posisi Pak Hidayatullah tidak tahu di mana. Akhirnya ditangkap dulu istrinya anak ininya supaya dia turun dari gunung ke perundingan yang akhirnya dia ditipu, disergap. Dan akhirnya 67 orang dilarikan ke Banjarmasin. Ya, Jadi ya. Martapura ke Banjarmasin itu kalau lewat darat kurang lebih 45 kilo. Oh, 45 kilo. Karena waktu itu melalui air mungkin kurang lebih 1 Ya, hari. ya, ya. Nah, akhirnya pada tahun tanggal 3 Maret 1862, 67 orang yang disandra oleh Belanda ini dibuang dari Banjarmasin ke Martapura, ke Batavia dengan memakai kapal Bali ini. Oh, itu 67 kapal. orang. Ya, ya, ya. Ke kapal Bali milik Ratu Belanda. Ratu Belanda. Nah, di sini Pak Hidayatullah sampai, beliau disambut oleh Bupati Pancaniti. Pancaniti. Tapi tidak lama kemudian Bupati Pancaniti diganti oleh Bupati Prawira Diraja II atau dalam Alibasa. Pancaniti itu berarti bupati keberapa, Pak? Ke-10. Ke-10. Bupati dalam Alibasa itu Bupati ke-10 Cianjur. Di sini beliau di Cianjur ini selain dia seorang umaro, pemimpin perang, seorang sultan, ya. dia juga seorang ulama atau saya sebagai umaro, tapi dia juga sebagai Ulama juga, masya. Nah, orang Cianjur memberikan julukan kepada Pangeran Hidayatullah sebagai ulama besar berjubah kuning yang mempunyai senjata ampuh. Pada tahun tanggal 2 November 1904, beliau meninggal dan dimakamkan di Bukit Joglo. Ini Bukit Joglo. Oh, Bukit Joglo ini, ya, ya. Mungkin seperti itu. Iya.
Ini tanda tangan beliau dan ini cap kerajaan beliau. Nah ini mungkin ini ada sejarahnya beliau ketika dengan Bupati Pancanit dalam alibasa di situ ada. Ini baraya ya. Ini ya, Ya. yang daun Pancaniti. Itu dalam alibasa. Oh, dari Malibasa. Bupati Pancanit. Nah ketika Pak Edi dari pengasingan juga beliau menikah dengan Dimas Ece. Turunan dari Cikundo juga. Oh, turunan Cikundo. Ya. Nah, ketika itu mempunyai anak Pangeran Amarullah dengan Pangeran Alibasa. Ya. Nah, dari Pangeran Alibasa ini mempunyai 6 anak. Oh, ini anak ke-6. Ya, 6 anak beliau. Nah, ini baraya ya. Anak. Ini cucu-cucu beliau. Oh, cucu. Juga Sunan Wasiat Sultan Di Junairah. Oh, baraya Nah, ya. waktu penangkapan Ratu Siti atau ibunya ini akan dihukum gantung di alun-alun Martapura ini. Oh, alun-alun Martapura. Ya, Oh, ini baraya ya, alun-alun Martapura ketika mau dihukum gantung. Mengerikan ya. apabila Pangeran Tirta tidak mau mengadakan perundingan. Nah, ini Pangeran Tirta mendapatkan bintang Mahaputra utama. Dan di sini juga kita mempunyai paguyuban piagam kehormatan. Sultan 32. Piagam berarti ya. Insya Allah memang luar biasa ya baraya. Pangeran Hidayatullah ini sudah bergelar ulama juga ya. Masya Allah sangat berjuangnya memang untuk negara dan untuk agama ya. Baik, kita akan melihat ya ke makamnya baraya ya. Nah ini rute ya menuju makbarohnya beliau. Baraya saya akan menuju makam ya. Nah, sini banyak pemakaman yang lain juga ya baraya. Nah apalagi yang sini ya ada tanda-tanda kuning, ini memang orang-orang berpengaruh semua. Dulu di waktu di zaman penjajahan Belanda ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minina wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Jadi makamnya berada di sana ya. Barusan ada yang udah jarah ya, orang dari Jawa Timur, rombongan ibu-ibu. Ternyata waktu ditanya, beliau masih keturunan daripada Pangeran Hidayatullah. Masya Allah. Oh ini di sini jadi di komplek makam ini ada ibunya, ada anaknya. Nah ini makam ya daripada Sultan Hidayatullah yang berasal dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Kalau mendengar Kalimantan Selatan saya ingat ya kepada ulama besar waktu itu, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ya, ataupun yang lebih dikenal dengan Datuk Kelampayan. Masya Allah. Jadi Sultan Hidayatullah ini pernah juga belajar kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ya. Makanya beliau pahlawan nasional, sultan, pangeran, sekaligus ulama di sini di Cianjur ini ya baraya. Makanya Masya Allah sangat berjasa. Jasa beliau memang sudah tidak diragukan lagi jasanya. Jadi memang membela negara dan membela Islam juga ya baraya. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sofatullah. Ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya sohiba fi hadhil makbaroh. Assalamualaikum ya Pangeran Hidayatullah. Wa man halakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tumbaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saya makamnya memang sangat bagus ya, luar biasa. Tuh. Asyhadu alla ilaha illallah barakatin. Emas ya baraya. Nah ini biasa ya kalau kita jarah ke makam
ulama ataupun para wali biasa ini ada bacaan seperti ini. Nah, dan ini sosok daripada Sultan Hidayatullah, Masya Allah ya. Beliau benar-benar pahlawan ketika 4 tahun melawan penjajah Belanda, tidak bisa mengalahkan penjajah Belanda itu. Sampai akhirnya penjajah Belanda itu kesal dan memberi nama kepada Sultan Hidayatullah ini kepala pemberontak, saking keselnya. Makanya orang-orang zaman dulu itu perjuangannya sangat luar biasa membela negara dan agama ya, Masya Allah. Nah silahkan buat para muhibin jarah atau pencinta wali ataupun pecinta daripada pahlawan-pahlawan nasional, silahkan yang mau berziarah ke sini yang berada di Joglo ya, Lapang Joglo Cianjur, itu bersamping-sampingan sama Lapang Joglo. Silahkan saja kalau mau berziarah ya. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Adapun perkataan saya yang salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.